Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radian, kita bertemu lagi di Radian Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai wirausaha Birkotok. Birkotok itu apa? Nanti kita simak dari yang pembuatnya yang punya Birkotok ya. Hari ini, sore ini saya bertemu dengan Babe Taufik. Beliau udah usaha Birkotok ini udah bertahun-tahun ya. Salah satunya di Jakarta Selatan. Beliau ini produksi untuk Birkotok. Ben, kalau boleh tahu, ini kan Birkotoknya udah cukup terkenal ya. Karena tadi saya tanya pabrik Birkotok di mana di sini. Oh, ada di sana di Gang Citra. Akhirnya saya coba datang dan ternyata memang benar. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan, jangan kalian skip ya. Kalian tonton terus video ini dan jangan lupa kalian subscribe dan kalian like dan kalian share ke sosial media kalian agar channel ini dapat berkembang dan kita bisa memberikan informasi lainnya mengenai wirausaha yang ada di Jakarta. Oke, Ben, kalau saya lihat guys, ini ada Birkotok dalam kemasan. Jadi kalau boleh tahu ini beda banget ya guys. Selama ini kan kalau Birkotok itu kita tahunya dalam kemasan air. Sedangkan ini ada kemasannya praktis yang saset ya, bisa dibawa kemana aja. Jadi bisa nanti kalau kalian beli, kalian bisa simpan kemasan ini di dalam kulkas atau lemari pendingin lainnya. Ini seperti itu. Kalau boleh tahu nih Ben, udah berapa lama untuk usaha Birkotok ini? Iya, buat pemirsa, terutama subscriber dari Radian Channel ya. Ya. Saya terutama yang memang bergelut di bidang budaya Betawi sudah lama sekali untuk menggeluti bidang Birkotok. Sebelum Birkotok yang namanya saset ini, beberapa tahun kemudian memang saya menggeluti bidang Birkotok cair, botol. Oh gitu. Itu kita bisa jual di PRJ ketika PRJ sedang langsung dan itu alhamdulillah ya minat masyarakat Jakarta atau masyarakat di seluruh Indonesia itu sangat mengemari yang namanya Birkotok sebagai ikon Betawi. Oke. Nah jadi kenapa sekarang menjadi saset ini merupakan alternatif? Oke. Saya ditantang oleh seseorang dari PT Indonesia Power pada waktu itu. Bagaimana Bang? Ini kalau air sangat dekat sekali dan masa itunya sangat cepat. Jadi masa expirednya. Oke. Jadi bagaimana bisa nggak bikin serbuk? Akhirnya kami usaha dan sebagainya, beberapa tahun, 2 tahun, berbagai macam proses. Tidak hanya bikin serbuk tapi juga bahan-bahan dan bumbunya. Yang ketika bikin ya harus bagus kan gitu. Iya, jadi pilihan ya. Pilihan. Oke. Nah, setelah itu alhamdulillah di tahun 2014 kami
kami mendapat bantuan dari Indonesia Power bagaimana untuk mengolah serbuk, dan tantangan itu sudah saya penuhi. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah ini bisa membantu saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pulau ataupun tidak di Jakarta saya dengan membeli ini karena apa, praktis. Jadi bisa langsung dibawa ya? Praktis, dibawa ke pesawat bisa gitu? Bisa, nah itu memang demikian. Kalau cair kita kendalanya adalah tidak boleh minum cair. Nah dengan demikian ini kita lebih mudah dan dengan ragu-ragu untuk kadaluarsanya. Jadi lebih lama ya? Lebih lama, ini sekitar 1 tahun lah, 10 bulan. Kita sudah cek kekuatannya dan jangan ragu-ragu untuk minum bir peletok karena ini sudah standar. Karena kita juga sebelum kita edarkan kita juga dapat dari pemerintah izin UKM, kemudian laboratorium, dari Departemen Kesehatan, ya yang PRT-nya, halalnya juga alhamdulillah. Jadi saya rasa buat pemirsa tepat sekali untuk bisa beli bir peletok dengan gampang, ada gambarnya kok. Ini kalau boleh tahu satu box ini isi berapa? Ya, kita satu box isinya 5. Guys, kita lihat ya. Isinya 5. Satu. Iya. 2. Guys, ini kemasannya aluminium foil ya. Iya, jadi standar, lebih awet. Lebih higienis. Iya, betul. Jadi lebih awet. Ini kalian lihat guys, jadi aluminium foil dan kedap udara. Jadi nggak mudah untuk barangnya rusak ya. Iya. Jadi seperti itu. Ini satu saset ini beratnya 27 gram, 26, 28. Iya. Sudah standar. Oh, ini satu saset ini berarti 1 gelas. Iya, 1 gelas. 1 gelas. Nah, cukup segini. Jadi praktis ya. Praktis dengan ini. satu saset ini kalian cukup menyediakan air panas atau air hangat, kemudian tuang di gelas. Dan juga boleh ya dingin. Oh gitu. Wah, jadi perubahan dari kondisi. Iya, bisa panas dan dingin ya. Jadi kalau kita mau dingin, dicairkan dulu. Nah, setelah air dengan air panas baru kita langsung. Berarti dicampur guys. Iya. Misalkan kalian mau dengan air dingin, seperempat itu air hangat atau air panas, kemudian kalian tambahkan dengan air dingin. Berarti bisa ditambah es batu guys. Mantap banget. Ya. Nah, tergantung seleranya. Kalau dulu kan guys, kalau yang namanya bir peletok atau jahe atau minuman kesehatan itu biasanya pada saat malam hari karena dia hangat dan panas. Kalau minum siang hari nggak cocok katanya. Tapi dengan yang sistem kemasan ini itu lebih praktis, jadi bisa dengan air hangat dulu, kemudian ditambahkan dengan air dingin dan es batu. Jadi itu praktis banget ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh coba. Nanti saya akan tuliskan alamatnya di bawah ini ya. Alamat pabrik peletok Jakarta Selatan di Mampang Perapatan. Ini kan udah nih. Dulu awalnya itu kalau boleh tahu idenya tuh dari siapa? Dari Babe atau dari siapa? Atau dari istri atau gimana? Untuk buka usaha bir peletok. Jadi memang untuk usaha ini saya memang bergeluti di bidang budaya Betawi. Terutama saya kan sanggar Betawi ini, kepala ini dan sebagainya. Kemudian berkembang dengan adanya perda, ada perda DKI bahwa Betawi juga merupakan bagian daripada budaya nasional. Maka disitulah saya melihat bahwa bir peletok semuanya rata-rata cair, botol sebagainya. Yang memang kelemahannya adalah tidak tahan lama. Nah, mulai dari situlah kami mencoba dengan teman-teman yang lainnya membuat bir peletok yang ala botol dan sebagainya. Alhamdulillah kami juga terhimpun di Lembaga Guru Betawi bagaimana melestarikan bir ekspor. Ya sebetulnya kita karena peduli saja di Betawi kan gitu kan, akhirnya keterusan. Jadi istilahnya bisa suatu usaha ya. Jadi bisa bermanfaat sekali kalau kalian, apalagi zaman sekarang banyak yang kena PHK. Jadi kalian mau bidang usaha, kalian bisa. Terus kalau misalkan untuk jadi reseller bisa? Oh bisa reseller. Guys, jadi kalian yang ingin jadi reseller itu bisa ya. Nanti saya datangkan nomor teleponnya Babe Taufik.
Ya, ditunggu jadi reseller, dan ini merupakan pendapatan tambahan buat teman-teman. Iya, betul. Kalau boleh tahu, ya, tadi kan coba bereksperimen dengan teman-teman gitu kan, untuk mengembangkan gimana kalau bir ketok itu kan setahu saya kebanyakan adalah cairan atau air ya. Ya. Tapi sekarang ini diciptakan serbuk dalam bentuk serbuk ya, yang lebih praktis dan lebih higienis juga. Ya, tahan lama. Nah, setelah nih menciptakan produk dalam bentuk kemasan, kan pasti ini ada strateginya nih, Be. Iya. Kalau untuk marketingnya, istilahnya marketing strateginya. Nah, supaya menjaga pasaran itu gimana ceritanya? Ya, kita pertama adalah kita punya SOP bagaimana kita bekerja sama dengan para reseller. Oke. Karena tanpa reseller saya tidak ada apa-apa. Betul. Makanya kita komit. Iya. Ya, berapa yang kita jual, berapa yang mereka jual sebagainya. Iya, ada persentasenya. Ada persentasenya. Dan para reseller itu nggak usah khawatir. Oke. Nggak usah khawatir bahwa kita juga akan tampil di media medsos lain. Oke, guys, jadi kalian untuk yang menjadi reseller dari bir ketok ini berapa ya? Di Protok AB tepatnya. Di Protok AB, kalian nggak perlu khawatir karena Babe ini menyiapkan untuk materi iklannya di medsos. Jadi kalian cukup menjual produk tersebut, kalian tidak perlu memikirkan untuk media marketingnya karena Babe ini udah membuat videonya untuk diiklankan di medsos ya. Oke, Be. Ya. Kalau untuk si reseller tadi, Ya. itu kalau boleh tahu ada minimal kuantiti ngambil atau gimana? Atau harga gimana? Ya. Mereka para reseller itu bisa datang langsung kemari. Iya. Kita buat catatan. Iya. Dan mereka minimal itu pembelian adalah 10 Oke. box. Iya. Jadi nggak terlalu banyak ya. Ya, jadi nggak terlalu berat guys ya. Iya. Kalian bisa ngambil minimal 10 box. Kalian bisa mendapatkan dengan harga berapa? Dengan harga 16.000. 16.000 Iya. satu box. Satu box. Iya. Ya, jadi satu paketnya itu adalah 10 box ini. Ya. Ya, masing-masing box itu adalah 16.000 ya. Ya. Dan itu reseller kalau harganya bebas. Bebas ya. Oke, jadi kalian yang bagi reseller itu tidak ditentukan untuk harga jualnya. Terserah kalian ingin mengambil keuntungan berapa persen dari harga penjualan. Yang jelas di sini kita bisa untuk reseller itu mengambil minimal 10 dengan harga 16.000. Iya. Jadi modalnya tidak terlalu berat. Iya, betul. Oke, B. Kan Ya. tadi udah reseller. Iya. Kemudian kira-kira nih, ada nggak dari pelanggan lain yang di luar dari Indonesia atau Jakarta? Oh iya, kita ada di Jogja. Oke. Ada di Jogja, di angkringan ke sana juga ada orang Betawi kebetulan. Kita Iya. juga kirim ke Jogja di Iya. Bali, juga demikian juga angkringan. Hmm. Dan juga ada yang bisa keluar negeri itu para pembeli langsung ya. Oh. Pembeli langsung itu Oke. bakal bawa ke Australia, ke Itu pernah Malaysia. ada gitu, Beb? Pernah ada, tercatat dalam semuanya. Beb, ya. Jadi nggak disangka dengan bir ketok kemasan ini, padahal itu minuman tradisional ya. Tapi bisa sampai dia ini melanglang buana ke sampai Australia, ke Asia Tenggara, jadi seperti itu. Karena apa? Karena orang tersebut sudah menjadi pelanggan di sini dan tahu khasiat dari bir ketok ini. Iya. Jadi mereka itu mereka karena kalau misalkan mereka di luar negeri bir ketok ini nggak ada. Jadi mereka beli dan mereka bawa. Itu rutin, Be. Kayak Iya. gitu. Iya rutin. Jadi kesan dari testimoni dari para pelanggan, alhamdulillah ketika mereka minum langsung wah mantap. Mereka mantap, wah ini dibilang ini COVID lari kalau kita minum ini. Iya betul. Oh iya guys, ini sekarang kan lagi zaman ini ya, Be. Oh iya, pandemi. Pandemi corona. Jadi produk ini banyak dicari dan termasuk fast-moving produknya. Iya. Jadi ini karena isinya rempah-rempah. Ada jahe, ada lengkuas, ada serai. Ya. Jadi bermanfaat bagi kesehatan karena ini bukan obat kimia tapi adalah ini alami dari rempah-rempah dan juga nggak terlalu mahal. Jadi seperti itu.
Oke, baik. Setelah dari pelanggan yang misalkan sampai keluar dia beli, dari sini beli mungkin dibawa keluar, terus ada kendala lain nggak Be untuk usaha dari Birkotok ini? Karena kan kalau saya lihat nih banyak nih pesaing di luar yang buka Birkotok di luar. Nah, sekarang untuk menghandle tersebut atau menghadapi persaingan itu gimana dari Birkotok AB ini? Ya memang di Jakarta kita sih semuanya bekerja sama. Betul. Dari teman ke teman, bagaimana kendala yang dapat kita saling berbagi. Itu memang yang saya alami dalam pembuatan Birkotok kayak seperti ini dengan mesin ya kita pakai itu ada kendalanya. Jadi tidak semuanya kita bikin jadi, ada kendalanya, bisa nggak jadi, bisa nggak jadi. Jadi kalau dia jadi itu dari cairan jadi serbuk, tetapi kalau dia tidak jadi gagal itu dari cairan nggak pernah jadi serbuk, akhirnya hangus dan sebagainya, itu kendalanya. Tapi kita kalau kendala yang lain-lain paling permodalan lah, kita belum tersentuh oleh ini apa namanya pemerintah DKI ini bantuannya. Kita kalau sudah bagian yang administrasi untuk Birkotok ya cukup lah, kita nggak bayar ya untuk APRT-nya, izin ini nggak bayar, cuma permodalan yang kita hadapi itu belum ada sentuhan. Oke guys, kali aja dari kalian yang mungkin punya modal ingin bekerja sama dengan Birkotok ini, mungkin nanti bisa kalian hubungi ya. Nanti saya cantumkan, nanti terserah dari web ini gimana konsepnya, nanti kalian bisa hubungi nanti. Oke, kalau selain Birkotok ada lagi nggak? Kita sementara Birkotok konsep. Kita tidak terlalu banyak membeli item-item lain, karena ini saja juga kalau kita tekuni ini menjadi aset nasional. Betul. Jadi saya tidak mau berbanyak-banyak membuat sesuatu produk lain. Itu khusus satu komoditi komoditi, dan dari satu komoditi ini kita akan kembangkan. Kalau ini adalah original, kita kembangkan nanti yang susu, varian rasa, yang susu, yang kopi, semuanya insya Allah. Jadi semua yang suka susu, insya Allah ada yang susu. Ini udah saat ini berapa varian yang kita cuma 2 varian, yang original dan susu. Tapi intinya bahan baku yang utama tetap sama. Iya, kalau tambah susu ya tambah susu saja. Oke, guys. Itu saja informasinya mengenai Birkotok AB ya.